Kalau Anda menyimak acara ini dari awal sampai akhir ini tidak rugi ya. Apalagi Anda mengikuti seminar ya, pasti tidak akan rugi karena ilmunya lebih banyak ya. Karena kalau tadi saya tanya sama Pak Antoni, nanti di seminar ya. Nah, berarti Anda harus ikut seminarnya di hari Kamis 22 Oktober 2015 pukul 16.30 di Hotel Aston yang ada di Jalan Slamet Riyadi nomor 374. Cara daftarnya ketik nama, kemudian spasi RH, spasi TATV ke 085642427777. Dan nih ya, yang hampir terakhir nih karena kita hampir ke kesimpulan. Tapi saya pengen tanya juga ya, hutang bisa menjadi aset atau pengelolaan hutang gimana biar bisa jadi aset nih Pak? Sangat bisa, harus dibalik cara berpikirnya. Kesalahan masyarakat adalah kesalahan orang yang pada umumnya aset dijadikan hutang. Punya aset, betul. Kemudian hutang ke bank. Hutang. Ketika nggak mau bayar, hilang asetnya. Tapi kalau kita pinter, kita justru harus menjaminkan bukan barang milik kita. Karena di negara ini disediakan banyak barang untuk kita miliki. Hutang kita justru akan jadi aset. Bukan aset kita malah jadi hutang nantinya. Nah, itu salah satunya. Ketika mulai cerdas berhutang, nanti pemirsa akan mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau saya hutang itu tahapan-tahapannya seperti apa. Baik yang tanpa agunan maupun harus beragunan. Nanti saya akan arahkan bagaimana caranya kita ambil yang tanpa agunan deh. Kenapa? Karena masyarakat kebanyakan mengatakan nggak mampu berhutang gara-gara nggak punya jaminan. Sementara sebetulnya negara ini menyediakan banyak uang untuk kita. Sayangnya hanya orang-orang yang tahu yang diberi. Contoh, belum lama ini, itu udah lama programnya, belum lama ini program itu diluncurkan kembali, disempurnakan oleh pemerintahan yang sekarang. Apalagi Pak Jokowi orang Solo ini kan ya, kemarin memberikan program KUR, kredit usaha rakyat, yang bunganya hanya 1% per bulan. Kalau untuk ngutang itu, untuk mendapatkan dana bantuan itu tidak perlu pakai jaminan. Cuman dapatnya memang tidak besar, 15 jutaan. Kalau mau dapat yang lebih gede, pakai dong BPKB motor. Mau pakai motor yang harga 5 juta, mau pakai motor harga 3 juta sekalipun tidak ada masalah. Dapatnya bisa 25. Serius? Iya. Okay. Kalau kita tahu caranya, lagi-lagi kalau itu, tahu caranya. Kalau ingin jadi ya? pemenang ya harus tahu caranya. Kalau kita nggak menguasai caranya, jangan karena biasanya kalau jaminannya misalnya jaminannya senilai 5 juta, kita hanya bisa setengahnya biasanya kan. Umum seperti itu. Tapi nah, kalau udah kita dapat akan belajar yang khusus. Bila perlu kita belajar yang aneh-aneh nanti. Kita belajar yang aneh-aneh. Di seminar nanti ada guru saya, ada rekan saya Pak Ahmad Junaidi, sarjana hukum. Nanti beliau akan mengajarkan kepada kita juga bagaimana cara cari duitnya. Karena hutang itu baru selesai kalau dibayar. Ingat, hutang baru selesai kalau dibayar. Artinya kita juga harus cerdas bagaimana cara cari duitnya untuk menyelesaikan hutang. Itu juga diajarkan? Diajarkan. Okay. Jadi reformasi hutang itu mulai dari mindset hutangnya dibuka. Kita belajar hukumnya hutang piutang, kita berhutang. Kalau yang sudah bermasalah hutang bagaimana menghadapinya. Kalau yang sampai mau tahapan menyelesaikan ya bagaimana cara menyelesaikan hutangnya. Tapi sampai ke cara membayar juga ya, bagaimana cara mendapatkan uang untuk? Iya. Oke, seru-seru banget ya. Karena tidak harus berhutang juga ada cara cari uang. Ada cara cari uang yang tidak harus berhutang. Oke. Oh jangan negatif Pak, jangan-jangan ngerampok lagi, bukan. Enggak ya. Semua ada strateginya. Oke deh. Kemudian kalau yang terakhir adalah exit plan, hutang. Apa ini Pak? Harus tahu masalahnya saya. Ketika saya tahu masalahnya, maka saya akan carikan way out-nya. Karena walaupun sama-sama permasalahan hutang, penyelesaiannya beda-beda. Contoh, ada orang yang mengatakan, Pak, rumah saya mau dilelang sama pihak bank. Sebetulnya saya hanya butuh waktu 6 bulan loh Pak. Karena tanah saya sudah di DP orang. Ketika dibayar maka saya punya uang untuk bayar. Menyelesaikan hutang. Berarti yang dia butuhkan grace period, waktu. Nah kita cari strateginya. Mulai dari negosiasi dengan pihak bank, sampai dengan bagaimana kalau bank nggak mau ajak negosiasi. Langkah ekstrimnya seperti apa ini? Jadi tergantung hutangnya apa, kemudian penanganannya juga apa, gitu ya, berbeda ya. Beda-beda. Aduh, karena waktunya habis. Kesimpulan terakhir dan juga mungkin ada beberapa pesan atau himbauan untuk pemirsa di rumah. Pesan saya yang belum berhutang, jangan sekali-kali Anda berani berhutang kalau tidak menguasai ilmunya hutang. Yang kedua, yang sudah hutang, ingat banyak orang bangkrut gara-gara hutang. Silakan cari sendiri contohnya. Kalau mau tahu contohnya, saya punya ratusan contoh. Orang yang bangkrut gara-gara hutang. Dan rata-rata mereka polanya sama. Artinya kalau pemirsa tidak belajar polanya hutang, ilmunya hutang, bukan tidak mungkin Anda akan jatuh dengan pola yang sama.
Mau jadi pemenang, kuasai ilmunya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bapak Antoni Yuda, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah, luar biasa sekali ya. Dan pastinya Anda juga, saya pikir juga jangan sampai Anda terpuruk karena mungkin permasalahan hutang, kemudian Anda nggak bisa bayar, atau bahkan sampai menjadi beban mental Anda, atau sampai ke kemungkinan paling buruk yang pernah kasus terjadi di Indonesia, sampai bunuh diri dan sebagainya. Aduh, jangan melakukan hal-hal konyol karena ada pakar ahli hutangnya di sini. Ada Bapak Antoni Yuda dan juga Bapak Ahmad Junaidi yang akan memberikan share banyak ilmu reformasi hutang seperti apa. Anda bisa mengikuti seminarnya. Sekali lagi silahkan datang di hari Kamis 22 Oktober 2015 jam 16.30 di Hotel Aston ya. Anda pasti tahu semua di Jalan Slamet Riyadi nomor 374. Tiketnya hanya Rp100.000 untuk 50 pembeli pertama. Kemudian cara pembelian tiket, Anda mengetik nama ya, daftar lewat SMS, ketik nama spasi RH spasi TV, kemudian kirimkan ke 0856 4242 7777. Sekali lagi 0856 4242 7777. Terima kasih. Saya Rini Tagunawan, selalu semangat dalam hidup Anda. Selamat malam. TV masa kini dan tetap berbudaya.